Kalau saya berpendapat di sini eh, masalah kata-kata pembelaan. Kenapa kata-kata pembelaan itu selalu dikonotasikan kepada sesuatu hal yang lemah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng wayahkieu. Baik teman-teman, saudaraku, sebangsa setanah air. Sebenarnya saya tidak mau mengomentari ya masalah kasus Bapak Ferdinand Huta Hayan yang dianggap menistakan agama. Tapi setelah beberapa hari saya lihat komentar-komentar yang menurut saya agak sedikit lucu ya. Saya di sini bukan mau mengomentari Bapak Ferdinand Huta Hayannya, karena beliau sudah meminta maaf dan sudah ada yang melaporkan, dan bapak-bapak di kepolisian sedang melakukan penyidikan dan memproses itu semua. Saya hanya mau berkomentar atau berpendapat tentang efek dari kejadian ini, melihat komentar-komentar ataupun pendapat-pendapat teman-teman dan saudara-saudara saya mengenai hal membela Tuhan. Jadi kalau saya berpendapat di sini masalah kata-kata pembelaan. Kenapa kata-kata pembelaan itu selalu dikonotasikan kepada sesuatu hal yang lemah? Padahal menurut saya, menurut pendapat saya pribadi, kata-kata pembelaan itu berangkat dari rasa cinta ataupun objektivitas dari suatu masalah. Bukan berarti kita berkata membela agama dan membela Tuhan itu berarti agama itu lemah ataupun Tuhan itu lemah. Tidak seperti itu, saudaraku. Menurut pendapat saya, maaf orang kampung, kata-kata pembelaan di sini itu berangkat dari rasa cinta ataupun penilaian yang objektif dari suatu masalah. Saya tidak menyalahkan orang yang berkata membela agama ataupun membela Tuhan. Saya tidak berpikiran bahwa ketika mereka berkata membela agama ataupun membela Tuhan, Tuhan itu menjadi lemah ataupun Tuhan itu lemah. Tidak seperti itu. Kata-kata membela agama dan membela agama itu kapan? Ya ketika agamanya itu dinistakan. Itu agama manapun, ketika dinistakan, penganutnya pasti akan merasa tidak menerimanya. Saya tidak membicarakan satu agama, semua agama mungkin ketika agama mereka dinistakan, penganutnya pasti akan sangat tidak menerima dan mungkin akan membawanya ke jalur hukum. Jadi kalau kita belajar dari kejadian ini, untuk semua saudaraku, jangan kita menghina sesembahan agama lain, karena dalam Islam pun itu sangat dilarang kita menghina sesembahan orang lain.
ketika mengomentari Bapak Ferdinand Hutahian, selanjutnya malah keluar pendapat yang tendensius bahwasannya Muslim yang selalu berkata sok bela Al-Quran, sok bela Islam, sok bela Tuhan. Mengenai kata-kata pembelaan itu, substansinya bukan bermaksud menjadikan Tuhan itu lemah, tetapi pembelaan itu yang saya katakan tadi berangkat dari rasa cinta ataupun objektif dalam menilai sesuatu hal ataupun sesuatu masalah. Kalau boleh saya kasih contoh, ini hanya perumpamaan ya, bukan berarti saya menyamakan, ini perumpamaan sederhana saya supaya bisa dicerna dengan akal yang sederhana. Saya contohkan di kehidupan sehari-hari saja. Saya mau memberikan satu contoh. Semisal orang tua saya atau bapak saya, beliau orang kuat di kampung ini, jago silat, jago bela diri, dan satu ketika ada yang memfitnah ataupun menghina orang tua saya ataupun bapak saya, dan saya waktu itu tidak menerima dan saya sedikit marah kepada orang yang memfitnah atau menghinanya. Lalu bapak saya bilang, "Kenapa kamu membela saya? Saya tidak perlu dibela. Pembelaan saya bukan berarti saya menganggap bapak saya itu lemah. Jauh, bapak saya lebih kuat dari saya. Tapi pada konteks itu pembelaan saya terhadap orang tua saya itu karena berangkat dari rasa cinta saya kepada orang tua saya, berangkat dari objektivitas saya bahwasannya bapak saya tidak bersalah, bapak saya sedang difitnah, bapak saya sedang dihina. Begitu kalau menurut pendapat saya, pendapat sederhana saya seperti itu. Saya contohkan, pembelaan itu bukan berarti kita konotasikan kepada sesuatu hal yang lemah. Ketika kita mengomentari beliau, tidak juga kita harus mengeluarkan pendapat yang tendensius kepada orang lain atau golongan lain yang berkata membela Tuhan, membela agama. Bukan seperti itu. Kita jangan memahami sesuatu hal hanya tekstual saja. Kita harus memahami secara kontekstual pembelaan itu apa. Jangan dikonotasikan kepada sesuatu yang lemah. Seperti itu, saudaraku. Jadi sekali lagi pada teman-teman saudara saya, ini hanya pendapat saya orang kampung, bahwasannya pembelaan itu atau kata-kata bela itu jangan selalu dikonotasikan kepada sesuatu hal yang lemah. Kita harus memahaminya secara kontekstual, jangan hanya secara tekstual saja. Sekali lagi kepada saudara-saudara saya sebangsa setanah air, tetap rukun, tetap tenang dalam menyikapi semua hal. Jangan digoreng-goreng, jangan melebar kemana-mana supaya dapat substansinya itu apa. Ayo kita jaga negeri kita tercinta ini, tetap jaga persatuan dan kesatuan demi rakyat, demi bangsa, demi Ibu Pertiwi ini. Kita semua saudara. Oke teman-teman, saudara-saudara saya semua, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman ataupun saudara-saudara saya ataupun bapak-bapak saya, guru-guru saya.
saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Ini hanya pendapat saya, orang kampung yang hanya menginginkan kerukunan antar anak bangsa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng Wayahkia. Bade ngopi heula. Marangga ngopi. Marangga ngopi sadayana. Ntar lagi mau masak liwet pakai pucuk singkong, sambal dan ikan asin. Masak sama saudara-saudara saya di sini.